근데 보시다시피 해가 좀 내려가 계세요. 했지? 아니야. 그런 팻말을 보면은 더 싸우고 싶어진. 하나 더 섞어드리겠습니다. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film Parasite. Film ini menceritakan tentang keluarga Kim Tae-taek yang tinggal di rumah semi basement dan kerjaan mereka sehari-hari yaitu melipat kotak pizza. Suatu hari, anak laki-lakinya yang bernama Kim Ki-woo dipercaya menjadi guru privat untuk seorang gadis dari keluarga kaya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, ia semakin dekat dengan seluruh anggota keluarga kaya tersebut, hingga akhirnya Ki-woo dibutakan oleh keserakahan. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja ke ceritanya. Diperlihatkan suatu keluarga yang beranggotakan Kim Tae-taek sebagai ayah, Jung Suk sebagai ibu, dan anak laki-laki bernama Ki-woo dan anak perempuan bernama Ki-jung. Sehari-hari mereka tinggal di rumah semi basement yang kumuh, dan sehari-harinya mereka kerja melipat kotak-kotak pizza. Suatu ketika karyawan pizza mengeluh karena beberapa kotak rusak dan katanya itu akan membuat nama brandnya menjadi jelek. Alhasil dia memotong 10% gaji mereka karena kerusakan yang mereka buat. Malamnya mereka sekeluarga makan dan minum bareng layaknya keluarga pada umumnya. Saat mereka ngobrol-ngobrol, dari jendela mereka melihat seorang pria yang datang ke rumah mereka, dan ternyata dia merupakan teman dari Ki-woo. Dia membawa kotak yang berisi batu aneh. Dia mengatakan bahwa batu ini bisa membawa keberuntungan, dan Ki-woo terlihat penasaran dengan batu ini. Ki-woo dan temannya itu pun ngobrol-ngobrol sambil minum di sebuah warung. Di sana temannya mengatakan bahwa dia akan pergi ke luar negeri, dan dia meminta bantuan untuk melanjutkan pekerjaan les privatnya kepada Ki-woo. Dia mengatakan bahwa bayarannya bagus karena kliennya itu adalah orang kaya. Awalnya Ki-woo menolak karena dia merasa ilmunya masih kurang dalam mengajar dan juga bukanlah seorang mahasiswa. Tapi temannya bilang, "Ini bukanlah hal sulit karena kamu hanya mengajarkan hal-hal dasar yang pernah kamu pelajari sebelumnya." Dan Ki-woo pun menyetujui tawaran temannya itu. Besoknya, Ki-woo pun pergi ke alamat yang diberikan temannya itu. Sesampainya di rumah kliennya itu, dia pun kagum dengan desain rumah yang mewah. Tiba-tiba dia dipanggil oleh asisten rumah tersebut, dan Ki-woo pun dipertemukan dengan nyonya pemilik rumah tersebut. Di sini Ki-woo diberitahu jika kalau metode pembelajarannya kurang baik, maka mereka tidak akan memakai jasanya lagi. Di hari itu diperlihatkan Ki-woo bersama anak lesnya yang bernama Dahye sedang melakukan proses pembelajaran. Di sana mereka ditemani oleh ibu Dahye karena dia ingin mengamati metode pembelajaran dari Ki-woo. Dan pembelajaran di hari itu berjalan dengan baik. Ibunya pun membayar gaji pertamanya dan menjanjikan bonus untuk kedepannya. Di sini Ki-woo mengganti namanya menjadi Kevin, dan dia pun diperkenalkan dengan asisten pembantu rumah tersebut. Tiba-tiba Dasong datang main panah-panahan yang membuat semua terkejut. Dasong merupakan anak kedua dari ibu pemilik rumah tersebut. Mereka juga membahas tentang Dasong yang gemar dengan suku Indian, dan dia juga pernah menggambar lukisan yang agak aneh, dan Kevin mengatakan bahwa anak ibu memiliki jiwa seni yang bagus. Ibunya mengatakan bahwa mereka sering mengganti guru seninya Dasong, dan tak disangka Kevin merekomendasikan temannya yang bernama Jessica, yang tak lain adalah adiknya sendiri, untuk mengajari Dasong. Ibunya pun penasaran dan ingin bertemu dengannya. Keesokan harinya, Ki-woo dan adiknya datang ke rumah tersebut. Di sana mereka ngobrol-ngobrol sama ibunya Dasong. Di sini mereka berpura-pura menjadi teman. Hari itu Dahye melihat keberadaan Jessica dan Dahye menanyakan hubungan Kevin dan Jessica. Ternyata Dahye menyukai Kevin, dan ternyata mereka berdua pun saling menyukai. Di sisi lain, Jessica berhasil mengajari Dasong. Dia mengatakan bahwa ada sisi gelap dari Dasong yang perlu diperbaiki. Itu membuat ibu Dasong percaya dengan apa yang dikatakan Jessica. Jessica menyarankan untuk memperpanjang kelasnya untuk membuka sisi gelap dari Dasong, dan ibunya mempercayainya.
Setelah selesai, Jessica diantar oleh supir pribadi mereka. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang. Namun entah apa yang dipikirkannya, Jessica mempunyai ide untuk meninggalkan CD-nya untuk membuat sopir tersebut dipecat. Dan keesokan harinya, ayahnya Dasong tak sengaja mengambil CD-nya itu dan beranggapan bahwa sopirnya melakukan kegiatan enak-enak di dalam mobil pribadinya. Tak disangka dia mengatakan kepada istrinya, dan mereka menganggap bahwa sopirnya itu kurang ajar. Mereka pun berniat memecatnya. Tak disangka Jessica menguping pembicaraan mereka. Setelah selesai les, Jessica pun pulang dan ibu Dasong menanyakan kepadanya, waktu dianterin kemarin apakah di jalan terjadi sesuatu? Jessica mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Ibu Dasong keceplosan mengatakan bahwa sopirnya itu akan dipecat. Jessica pun mempunyai ide dan berpura-pura merekomendasikan teman pamannya, yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Keesokan harinya, ayah mereka pun langsung bekerja di sana. Mereka juga berencana mempekerjakan ibunya di rumah tersebut. Dan dengan rencana jahat, mereka berhasil menyingkirkan pembantu di rumah itu. Rencana mereka pun berhasil dengan memfitnah bahwa pembantu itu memiliki penyakit kronis dan ibu Dasong pun terpengaruh dan memecatnya. Dan akhirnya mereka sekeluarga bekerja di satu tempat yang sama. Keesokan harinya, ayah Dasong dan keluarga bersiap-siap untuk pergi camping dan sekalian merayakan ulang tahun Dasong. Setelah mereka pergi, tak disangka semua anggota keluarga Kim memanfaatkan situasi dengan bersenang-senang di rumah itu. Ketika mereka lagi ngobrol, mereka mendengar bel berbunyi. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah asisten yang lama. Dia meminta untuk masuk ke dalam rumah karena ada barangnya yang ketinggalan di basement. Karena merasa kasihan, ibu Kiwo mempersilakan masuk. Kiwo, ayah, dan adiknya bersembunyi ketika orang itu masuk. Lalu orang itu pergi ke basement. Dia berusaha mendorong lemari yang ada di sana. Ibu Kiwo yang melihatnya, dia merasa penasaran dan membantunya menggeser lemari itu. Setelah berhasil digeser, ternyata ada ruangan rahasia di balik lemari itu. Dan tak disangka ternyata ada seorang laki-laki yang tinggal di ruangan tersebut. Ternyata itu adalah suami dari pembantu tersebut. Pembantu itu pun meminta belas kasihan kepada ibu Kiwo dan meminta bantuan untuk memberikannya makan setiap 2 hari sekali. Dan sebagai gantinya, ibu itu akan memberikan sisa uang tabungannya ke ibu Kiwo. Ketika Kiwo, adiknya, dan bapaknya menguping pembicaraan mereka, tak sengaja ayah Kiwo terpeleset dan akhirnya membuat mereka terjatuh dan dilihat sama ibu pembantu lama. Seketika dia mengenali mereka dan merekam kejadian itu. Ibu itu mengancam bahwa akan melaporkan kepada majikan mereka jika melawan. Ibu itu menyuruh mereka berlutut, lalu dia merekam muka mereka dan merekam makanan dan minuman yang ada di meja sebagai barang bukti. Ketika mereka menghayal, keluarga Kiwo tiba-tiba menyerang mereka berdua dan membuat mereka terjatuh dan handphone mereka juga terlempar. Di situ Kiwo langsung mengambil handphone tersebut dan menghapus rekaman itu. Tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu telepon dari majikan mereka. Ibu Dasong mengatakan bahwa camping mereka batal karena hujan yang sangat deras. Dia meminta untuk dibuatkan makanan kesukaan Dasong dan mereka akan tiba sekitar 8 menit lagi. Seketika mereka panik. Mereka mengikat tangan pembantu lama dan suaminya ke ruang basement. Ibu Kiwo yang lagi menyiapkan makanan melihatnya dan menendang pembantu lama. Seketika dia terjatuh dan kepalanya terbentur di dinding. Suasana pun menjadi tenang. Kiwo, adiknya, dan bapaknya masih bersembunyi di rumah tersebut. Ketika akan kabur, tiba-tiba Dasong turun dan mereka kembali bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Ibu dan bapak majikan turun untuk mengawasi Dasong yang tidur di tenda depan rumah. Ibu dan bapak Dasong memutuskan tidur di sofa supaya bisa mengawasinya.
Ketika akan tidur, ayah Dasong mencium bau yang aneh. Dia mengatakan sepertinya ini bau badan dari ayah Kiwo. Dia mengatakan baunya menyengat dan seperti bau basi. Ayah Kiwo yang berada di bawah meja mendengar hal itu, lalu mencium bau badannya sendiri. Ketika mereka sudah tertidur, Ibu Kiwo memberitahu mereka untuk segera kabur. Ketika ayah Kiwo sedang mengendap-endap, tiba-tiba kedua majikannya bangun karena ada panggilan dari Dasong. Karena agak gelap, mereka tidak menyadari adanya ayah Kiwo di samping mereka, dan tak lama kemudian mereka tidur kembali. Kiwo, adik dan ayahnya berhasil kabur dari rumah itu, dan karena hujannya sangat keras, air got pun meluap. Sesampainya di rumah, mereka melihat rumah mereka sudah terendam banjir. Ternyata saluran airnya meluap juga. Rumah mereka pun berantakan dan mereka tidur di tempat pengungsian. Keesokan harinya ada perayaan ulang tahun Dasong. Kiwo, adiknya dan ayahnya disuruh ke rumah majikannya untuk membantu merayakan pesta Dasong. Ibu Dasong mempersiapkan pesta di hari itu, yang dibantu oleh ibu dan ayah Kiwo. Ayah Kiwo membantu berbelanja minuman bersama majikannya, sedangkan ibu Kiwo mempersiapkan makanan di rumah. Dan saat pulang, majikannya mencium bau badan ayah Kiwo yang menyengat. Ayah Kiwo terlihat menciumi bajunya dengan wajah marah. Setelah itu, ayah Kiwo dan bosnya terlihat ngobrol di taman. Bosnya meminta untuk memakai baju Indian. Di saat menjelaskan alur acaranya, ayah Kiwo kelihatannya menyimpan dendam kepada bosnya. Di sisi lain, Kiwo membawa batu yang diberikan temannya dan dia pergi ke ruangan rahasia. Saat menuruni tangga, tak sengaja dia menjatuhkan batu tersebut. Lalu dia melihat seperti ada orang yang tergeletak di sana, dan ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh suami pembantu lama. Kiwo diseret dengan menggunakan tali yang terikat di leher Kiwo. Ketika akan diketok kepala Kiwo, dia berhasil terlepas dan berlari ke atas, dan dia dikejar sama orang tersebut. Karena ikatannya masih nyangkut, Kiwo terjatuh dan orang itu langsung mengetok kepalanya dengan batu sampai berdarah. Orang itu pun naik ke dapur dan mengambil pisau. Dia pergi ke taman di tempat acaranya berlangsung, dan ketika melihat adik Kiwo, dia berlari dan menusuknya. Ibu Kiwo datang dan langsung menyerang orang itu dengan kapak. Mereka berdua terlihat saling beradu dan ibu Kiwo pun mengambil tusukan sosis dan menusuk orang itu hingga tewas. Ayah Dasong meminta kunci mobil ke ayah Kiwo dan dia melemparnya. Sialnya, kunci itu nyangkut di suami pembantu lama. Ketika akan mengambil kunci itu, ayah Dasong mencium bau yang tidak sedap dari orang itu. Dan ayah Kiwo melihat ekspresi bosnya dan langsung menusuknya. Ternyata ayah Kiwo menyimpan dendam kepada bosnya selama ini. Ayah Kiwo pun kabur dan acara menjadi kacau. Scene berpindah dan memperlihatkan Kiwo yang geger otak dan dia tidak bisa berhenti ketawa. Kiwo dan ibunya diadili dan mereka mendapatkan keringanan hukuman, dan adik Kiwo juga tewas dalam kejadian itu. Ayahnya menjadi buron dan masih dicari keberadaannya. Beberapa waktu kemudian, Kiwo sembuh dan dia mencari ayahnya. Dan ternyata ayahnya bersembunyi di ruang rahasia rumah itu. Ternyata pembantu lama itu tewas dan dikubur sama ayahnya Kiwo dengan layak di taman rumah itu. Kiwo melihat pesan yang dikirim ayahnya menggunakan kode Morse dari rumah tersebut. Dan dia berniat kelak akan membeli rumah tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu videonya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.